Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Oke, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.5 4.5 di kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab rangkaian listrik AC pada arus dan tegangan bolak-balik. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis arus dan tegangan bolak-balik dengan benar sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oke, simak penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita akan bahas bab mengenai rangkaian listrik AC. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai arus dan tegangan bolak-balik untuk kelas 12, oke? Ya, ini dia. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih perbedaan antara arus searah DC dan arus bolak-balik AC. Nah, arus DC atau arus searah itu disebut dengan direct current, makanya dia disingkat menjadi DC. Kemudian untuk arus bolak-balik itu disebut dengan alternating current atau disingkat menjadi AC gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari arus searah dan di sini ada rangkaiannya. Kemudian untuk arus bolak-balik di sini contohnya misalnya stop kontak dan ini dia rangkaiannya. Nah, kenapa sih bisa dinamakan arus searah itu gimana gitu kan? Nah, misalnya di sini saya contohkan, kalian punya baterai nih. Baterai pada senter misalnya gitu ya. Maka pada saat pemasangan baterai, maka posisi baterai itu harus dipasang sesuai. Jadi positifnya di mana, negatifnya di mana. Kalau sampai kalian salah menempatkan posisi baterainya, maka arusnya itu nggak akan mengalir, senter kalian nggak akan nyala gitu. Nah, kalau untuk arus bolak-balik di sini saya contohkan stop kontak ya. Kan di sini lubangnya ada 2 nih. Mau kalian bolak-balik colokannya itu dia arusnya tetap mengalir gitu. Karena di sini arusnya itu sifatnya bolak-balik. Jadi dia bisa tetap mengalir. Mau dia dibolak-balik itu tetap bisa mengalir gitu ya. Kemudian intinya tuh gini. Untuk arus searah kalau dia dibolak-balik dia nggak akan nyala. Tapi kalau arus bolak-balik mau dia colokannya dibolak-balik gitu dia tetap nyala gitu. Jadi dia nggak ada kutub positif atau kutub negatifnya untuk arus AC gitu ya. Nah, di sini ada gambaran dari rangkaiannya. Untuk rangkaian DC kita bisa lihat nih. Ini gambar sumbernya seperti ini. Jadi ada arus positif dan arus negatif. Ada positif dan negatifnya gitu ya. Kemudian untuk arah arusnya dia mengalirnya cuma satu arah aja gitu. Namanya juga arus arah gitu kan. Untuk AC rangkaiannya seperti ini. Jadi sumbernya itu bentuknya seperti ini. Jadi bolak-balik gitu ya bentuknya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk arusnya sendiri dia itu bisa bolak-balik, makanya seperti ini gitu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan sekarang ke arus dan tegangan bolak-balik. Ini adalah grafik fungsi dari tegangan dan arus bolak-balik terhadap waktu. Nah, bisa kita lihat ini ya teman-teman. Untuk yang merah ini fungsi arus terhadap waktu. Nih, fungsi arus terhadap waktu. Sedangkan yang biru ini fungsi tegangan terhadap waktu. Nah, kita bisa lihat di grafik ini nih. Kita lihat sumbu X-nya ini adalah waktu. Kemudian untuk sumbu Y-nya di bagian arus ini adalah arus ya. Kalau di sini ini sumbu X-nya waktu dan ini menunjukkan tegangannya. Oke? Karena bentuknya di sini seperti sebuah gelombang ya, nih. Seperti gelombang kan? Nah, seperti gelombang. Jadi, di sini fungsinya itu seperti ini. I sama dengan I maksimal sin omega T. Kemudian untuk tegangannya V sama dengan V maksimal sin omega T plus theta. Bedanya di sini ada theta ya. Ini untuk pengertiannya, I adalah kuat arus, I itu adalah kuat arus maksimumnya. Omega itu adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon dan T di sini adalah waktu ya. Maaf di sini T kecil. Waktu, satuannya sekon. Nah, kenapa di sini persamaan untuk arus dan tegangan itu beda? Nih, kalau di tegangan di sini ada theta, ada beda sudut tegangan dan arus. Nah, di sini untuk theta itu maksudnya beda sudut atau beda fase ya. Jadi kalau sefase, arus dan tegangan itu bisa sefase. Kalau arus dan tegangan itu sefase, maksudnya seperti ini. Kalau tegangannya itu maksimal, maka arusnya juga maksimal, berarti dia sefase. Kalau tegangannya itu turun, berarti arusnya juga turun. Nah, itu berarti dia sefase, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas mengenai omega. Apa sih itu omega? Omega itu dirumuskan dengan 2πf ya. Kalian udah belajar di materi gelombang di kelas 11 ya. 2πf. Nah, di sini F di sini ini adalah frekuensi ya. Di sini dia frekuensi. Kita bisa lihat di gambar ini. Di sini ada gelombang, ya kan? Satu gelombang itu satu bukit
satu lembah, itu namanya gelombang. Satu gelombang gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang kan dari sini nih, dari sini ke sini. Waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang itu disebut dengan periode atau T ya. Sedangkan frekuensi itu banyaknya gelombang dalam 1 detik. Nah, itu disebut dengan frekuensi gitu ya teman-teman. Jadi untuk omega itu dirumuskan omega sama dengan 2πf gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini misalnya nih, kalau kalian lihat spesifikasi dari arus atau tegangan, biasanya ini kalian lihat di remote TV, kemudian kulkas, pasti akan ada seperti ini. Voltage sama dengan AC 220 volt 50 Hz. Ini maksudnya tegangannya itu adalah tegangan AC. Kemudian arusnya di sini arus AC ya, kemudian tegangannya 220 volt dan frekuensinya sebesar 50 Hz gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai arus dan tegangan maksimum serta arus dan tegangan dari puncak ke puncak. Bentar. Kita biar bisa pakai laser aja nih. Nih ya, dari puncak ke puncak. Untuk arus dan tegangan maksimum, ini bisa kita lihat. Ini arus maksimum dari titik setimbang ke titik tertinggi. Ini adalah arus maksimum. Sama kalau misalnya di gelombang sama seperti amplitudo ya, arus maksimum itu sama dengan amplitudo. Kemudian untuk V maksimum sama, dari titik setimbangnya ke titik tertingginya, berarti itu adalah tegangan maksimumnya. Kemudian di sini kita bahas mengenai arus dan tegangan dari puncak ke puncak nih, IPP. Jadi arus dari puncak ke puncak, puncak atas ke puncak bawah. Tegangan juga sama, dari puncak atas ke puncak bawah gitu. Untuk rumusnya, jadi kalau kita lihat nih ya, IPP atau I dari puncak ke puncak itu sama dengan 2 kali I maksimum, ya kan? 2 kalinya I max, jadi kita rumuskan seperti ini. V juga sama, tegangan dari puncak ke puncak itu sama dengan 2 V maksimum. Ini dia untuk pengertiannya. Kemudian impedasi, apa itu impedasi? Di sini impedasi dirumuskan dengan Z sama dengan V per I, di mana Z itu impedasi satuannya ohm ya. Untuk impedasi satuannya ohm. Kalau misalnya kita kenal di arus searah, itu kan kita mengenal rumus R sama dengan V per I gitu. Kalau di ini, dia arus dan tegangan bolak-balik, kita mengenalnya dengan impedasi, berarti Z sama dengan V per I. R-nya tinggal kita ganti dengan Z gitu ya. Impedasi sama dengan tegangan dibagi dengan arusnya gitu, teman-teman. Nah, untuk di impedasi ini kalau misalnya kita menggunakan tegangan maksimum, maka I-nya juga maksimum. Kalau V-nya atau tegangannya itu efektif, kita gunakan I-nya juga efektif gitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai nilai efektif dan rata-rata. Nilai efektif dan nilai rata-rata. Nilai efektif itu diukur dengan ampermeter atau AC dan voltmeter AC gitu. Nilai efektif arus AC itu dianggap setara dengan arus DC yang menghasilkan jumlah kalori yang sama ketika melalui penghantar dalam waktu yang sama. Jadi untuk nilai efektif dirumuskan seperti ini. Arus efektif sama dengan arus maksimal per akar 2. Sama aja untuk tegangannya, berarti kalau tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Nah, simpel kan? Rumusnya cuma seperti ini aja. Kemudian untuk nilai rata-rata nih. Nilai rata-rata arus AC dianggap setara dengan harga arus DC yang tetap memindahkan jumlah muatan yang sama dalam waktu bersamaan. Dirumuskan dengan IR, berarti arus rata-rata sama dengan 2 arus maksimum per Pi. Sama, tegangan juga seperti itu. Berarti tegangan rata-rata sama dengan 2 Vmax per Pi. Gitu rumusnya ya. Nah, perlu diketahui juga nih, misalnya di soal itu diketahui arus gitu aja. Berarti itu adalah arus efektif. Kalau arus maksimal pasti akan diketahui besar arus maksimal gitu. Kecuali kalau misalnya di soal dia cuman besar arus, berarti itu adalah arus efektif. Sama dengan tegangan juga seperti itu. Nanti untuk lebih mudahnya kita ke contoh soalnya aja langsung ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang pertama nih. Sumber tegangan memiliki persamaan V sama dengan 220 akar 2 sin 100 pt volt. Tentukan tegangan efektif dan frekuensi sinyal tegangan. Nah, kita buat pakai pen dulu, teman-teman. Oke, nih. Persamaannya diketahui ini ya. Dan kita akan menentukan tegangan efektifnya dan frekuensinya berapa. Oke, kita jawab di sini. Ini dia. Kita tahu bahasanya persamaan dari tegangan bolak-balik itu V sama dengan V max sin omega T plus beda fase. Di sini beda fasenya nggak ada ya, jadi 0. Kita lihat di sini nih.
Ini 220 akar 2 nih, kayak di depannya sin itu berarti V maksimum. Ini adalah V maksimumnya. Kemudian di sini kan ada omega T. T-nya ada nih. T-nya udah ada. Berarti 100 pi ini adalah omeganya. Nah, ini adalah V maksimumnya. Kemudian yang 100 ini adalah 100 pi ini adalah omeganya. Yang ditanya adalah V efektif dan frekuensinya berapa. Sekarang kita selesaikan. Yang pertama kita bahas mengenai tegangan efektifnya. Tegangan efektif tadi dirumuskan dengan V maksimum per akar 2. Jadi tinggal kita masukkan aja nilainya. V maksimum adalah 220 akar 2 dibagi 2. Ini akarnya sama-sama kita coret ya karena dia dibagi, maka tegangan efektifnya nilainya adalah 220 volt. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang B di sini kita bahas yang ditanyakan adalah frekuensinya. Di mana kita tahu bahwasanya omega, di sini kan kita ketahui dengan omega. Omega sama dengan 2πf. Yang kita tanyakan adalah frekuensinya. Jadi frekuensi sama dengan omega per 2pi. Tinggal kita masukkan aja nilai omeganya. Nilai omeganya adalah 100pi, ya kan? Kita masukkan nilainya 100pi per 2pi. Di sini pi-nya kita coret, maka tinggal 100 dibagi 2, maka nilainya adalah 50 Hz. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2 di sini, arus yang mengalir pada rangkaian bolak-balik terbaca 15 ampere. Di sini arus bolak-balik terbaca 15 ampere ya. Jika frekuensinya diketahui frekuensinya 50 Hz, tentukan persamaan arus sebagai fungsi waktu dan nilai impedasi jika di sini ada tegangan efektifnya 120 volt. Nah, kita jawab sekarang. Ini dia untuk persamaan dari arus bolak-balik ya. Jadi arus sama dengan I max sin omega T. Di sini kita ketahui, karena di sini dia diketahui cuma arus aja, bukan arus maksimum. Berarti dia adalah arus efektif. Arus efektifnya adalah 15 ampere. Dan frekuensinya di sini diketahui 50 Hz ya. Yang ditanya yang pertama adalah persamaan arusnya atau persamaan arus sebagai fungsi waktu. Jadi ini yang ditanyakan. Kemudian yang kedua ditanyakan impedasinya jika V-nya adalah 120 volt. Nah, di sini kita selesaikan. Yang pertama kita cari I maksimumnya dulu. I maksimumnya itu berapa? Kita rumuskan di sini I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Jadi untuk I maksimum yang kita tanyakan I maksimum ya. Jadi dirumuskan I maksimum sama dengan I efektif atau arus efektif dikali akar 2. Kita masukkan nilai I efektifnya. I efektifnya di sini 15 ampere. Berarti 15 akar 2. Jadi nilainya adalah 21,21 volt. Itu untuk nilai I maksimalnya. Sekarang tinggal kita cari nih persamaan arusnya. Kita tahu bahwasanya persamaan arusnya itu dirumuskan dengan I sama dengan I maksimal sin omega T, ya kan? Tinggal kita masukkan nilainya. I maksimalnya itu nilainya adalah 21,21 sin 2πf. F-nya di sini kita ketahui adalah 50 Hz ya. Nah, jadi ini adalah persamaan dari arusnya. Persamaan arus sebagai fungsi waktu. Kemudian yang kedua yang kita tanyakan adalah impedasi. Kita tahu rumusnya Z sama dengan V per I. Karena di sini diketahui V efektif atau tegangan efektif dan arus efektif, jadi kita gunakan di sini V efektif dan arus efektif. Kita masukkan nilainya, jadi V-nya adalah 120, I efektifnya adalah 15. Maka nilainya 120 dibagi 15, 8 ohm. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga. Oke, terima kasih.